Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku, Jessica Christy, channel yang tentunya akan membahas seputar tips edukasi karir dan financial freedom. Dan di video kali ini aku mau share kepada kalian bagaimana sih cara berinvestasi khususnya untuk pemula. Jadi bagi teman-teman nih yang baru mau mulai investasi, kalian tepat banget nih untuk nonton video ini sebelum kalian memulai. Nah, tapi sebelum kita tahu nih atau sebelum kita mulai investasi, kita itu harus tahu dulu nih goals atau tujuan kita itu apa. Kalian pernah dengar nggak sih atau pernah membaca bukunya Stephen Covey yang mengatakan salah satunya di Seven Habits-nya itu ada begin with the end in mind. Artinya apa? Yaitu kita harus memulai dari ujungnya dulu. Tujuan kita itu apa, goals kita itu apa, kemudian kita tarik mundur, step-step apa atau activity apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai goals atau tujuan tersebut. Nah, ini sama nih dengan investasi. Ibaratnya itu kalian tahu dulu tujuan kalian apa, kemudian kalian bisa memilih investasi yang tepat untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Contoh simpelnya nih, kayak gini nih. Misalnya kalian mau pergi dari Jakarta mau ke Bali, dibandingkan kalian pergi dari Jakarta mau ke Bekasi. Itu kan beda ya alat transportasi yang kalian gunakan. Misalnya dari Jakarta ke Bekasi kalian bisa lah naik motor atau naik mobil. Tapi kalau dari Jakarta ke Bali kalian mungkin akan naik pesawat yang lebih cepat. Bisa aja naik mobil tapi kan lebih lambat. Nah, itu ibaratnya kayak investasi. Investasinya itu adalah kendaraannya, seperti mobil, motor, atau pesawat tadi. Jadi kalian tentuin dulu tujuan kalian mau kemana, kalian tentuin dulu tujuan kalian itu apa, kemudian kalian tentuin investasi atau kendaraan apa nih yang cocok untuk mencapai goals atau tujuan kalian tersebut. Jadi jangan asal mengambil instrumen investasi yang ternyata kalian itu tidak cocok untuk menggapai atau mencapai tujuan yang kalian inginkan. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa untuk berinvestasi itu terbagi menjadi 3, yaitu untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi tentukan dulu kalian itu tujuannya akan dicapai dalam kurun waktu berapa lama, apakah pendek, menengah, atau panjang. Karena instrumen investasi yang akan digunakan juga berbeda-beda. Dan kalau kita bisa flashback sedikit nih teman-teman, kalau zaman dulu itu kalau kita lihat orang tua kita itu lebih sering untuk berinvestasi dengan memasukkan duit mereka ke deposito atau membeli rumah atau tanah. Tapi kalau zaman sekarang itu sudah banyak banget instrumen investasi yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan. Apalagi kalau contohnya pada saat Corona tahun lalu itu mulai banyak banget millennials yang mulai terjun berinvestasi di saham. Dan juga kalau sekarang nih banyak banget orang yang berinvestasi di kripto. Tapi kita nggak akan sampai sana dulu. Jadi kita balik lagi bahwa investasi itu tergantung tujuan kita yang ingin kita capai, apakah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, mungkin beberapa teman-teman ada pertanyaan bahwa bedanya apa sih tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang ini? Sebenarnya perbedaannya adalah di kurun waktunya. Kalau misalnya tujuan yang kalian mau capai di kurun waktu kurang dari 1 tahun, itu masuk ke jangka pendek. Contohnya seperti apa? Misalnya kalau kalian sedang menyiapkan dana darurat kalian, atau kalian sedang mau berencana liburan, atau misalnya beli suatu barang gitu ya, kayak misalnya kalian mau beli handphone dan sebagainya, itu bisa masuk ke tujuan jangka pendek yang kalian mau capai kurang dari 1 tahun. Nah, untuk tujuan jangka pendek, instrumen investasinya cenderung akan lebih yang profil resikonya lebih rendah. Contohnya seperti apa? Kalian bisa masuk ke deposito atau reksadana pasar uang, karena resikonya relatif rendah. Kalau untuk returnnya sendiri, kalau deposito kalian bisa capai sekitar 4%. Kalau sekarang ya 4% untuk deposito, kemudian reksadana pasar uang itu bisa sekitar 6-7% per tahunnya. Untuk tujuan jangka menengah, itu adalah tujuan yang kalian mau capai kurun waktunya 1-3 tahun ke depan. Contohnya kalau misalnya kalian sedang mempersiapkan dana untuk menikah, atau kalian misalnya mau mempersiapkan dana untuk umroh, itu bisa masuk ke jangka menengah yang kurun waktunya 1-3 tahun. Instrumen investasinya yang cocok adalah seperti reksadana pendapatan tetap, obligasi, emas, bahkan peer-to-peer lending. Nah, untuk tujuan jangka panjang adalah tujuan yang kalian mau capai kurun waktunya lebih dari 3 tahun nih teman-teman. Contohnya seperti kalau kalian mau beli rumah, atau kalian mau pensiun, sekolah lagi, bahkan financial freedom sekalipun bisa kalian capai di jangka panjang ini. Nah, instrumen investasinya apa yang cocok? Yaitu seperti kalau kalian invest di saham, properti, bahkan kalian bisa invest di bisnis seperti franchise. Jadi teman-teman, buat kalian yang baru mau mulai,
kalian bisa tentukan dulu nih tujuan kalian itu apa, kemudian akan dicapai kurun waktunya berapa lama, apakah masuk jangka pendek, menengah, atau panjang. Kemudian kalian tentukan instrumen investasi yang cocok sesuai dengan diri kalian dan profil resiko kalian, karena setiap orang akan berbeda-beda. Jadi kayaknya agak kurang tepat kalau kalian menanyakan, gue cocoknya investasi apa sih ke orang lain, karena orang lain juga nggak tahu tujuan kalian apa, kemudian profil resiko kalian seperti apa. Jadi tentukan dulu tujuannya, kemudian pilih instrumen investasi yang cocok dan sesuai dengan profil risiko kalian. Dan yang paling penting adalah jangan terlalu banyak mikir, mulai aja dulu dari yang paling kecil sambil kalian belajar instrumen investasi yang kira-kira benar-benar nih match dan cocok dengan kalian. Oke teman-teman, itulah beberapa tips dan informasi yang bisa aku share kepada kalian di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau bermanfaat, kalian bisa klik like, share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Kalau kalian mau komen juga boleh komen di bawah. Kemudian yang paling penting jangan lupa untuk subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap perkembangan channel ini. Karena sorry banget kalau kamera dan lightingnya masih kurang bagus. Akan aku coba untuk improve terus ke depannya agar bisa memberikan konten-konten yang lebih baik, tentunya dengan kualitas yang lebih bagus. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video yang lain.